Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amiruddin, SPD MPDI selaku dasar pembimbing mata kuliah filsafat pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan apa pengertian dari ganjaran dan hukuman. Baiklah, pengertian ganjaran dan hukuman. Pengertian ganjaran adalah secara etimologi, ganjaran berasal dari kata ganjar, berarti memberi hadiah atau upah. Karenanya, berdasarkan pengertian ini, maka dasarnya adalah perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik atau amal soleh atau prestasi terbaik yang berhasil ditampilkan atau diraihnya. Menurut istilah, ganjaran didapatkan dalam Al-Quran menunjukkan apa yang diperbuat oleh seseorang dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak amal perbuatan yang baik. Maksud ganjaran dalam konteks ini adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan atau penghargaan dan dijadikan sebagai hadiah bagi peserta didik yang berprestasi baik dalam belajar maupun sikap perilaku. Melalui ganjaran hasil yang dicapai, peserta didik dapat dipertahankan dan meningkat, serta dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk mencapai target pendidikan secara maksimal. Kedua, pengertian hukuman. Secara etimologi, hukuman berarti siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Dari sisi ini, hukuman pada dasarnya perbuatan tidak menyenangkan yang ditimpakan kepada seseorang sebagai konsekuensi logis dari suatu kesalahan atau perbuatan tidak baik atau amal syai'ah yang telah dilakukannya. Hukuman ialah suatu perbuatan di mana seorang sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani, sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran. Kedua, model-model hukum dan ganjaran dalam perspektif Islam. Di antaranya, yang pertama, penurunan skor atau penurunan peringkat hukum. Hukuman jenis ini merupakan hukuman yang paling banyak diterapkan di sekolah, terutama ketika siswa terlambat datang, tidak ataupun terlambat mengumpulkan tugas. Pengurangan hak hukuman jenis ini merupakan hukuman yang paling efektif karena dapat digunakan sesuai selera siswa. Dengan demikian, guru dituntut mengamati dengan teliti supaya dapat dengan tepat memilih pengurangan hak yang tepat bagi setiap siswa. 3. Hukuman berupa denda. Jenis hukuman yang berupa denda ini di Indonesia merupakan suatu yang masih kurang atau lazim. Yang dimaksud dengan denda dalam hal ini memang tidak berupa uang, tapi lebih banyak mempunyai makna pembayaran dalam bentuk pada umumnya berupa pengulangan pekerjaan dan sebagainya. Keempat, pemberian celaan. Pemberian hukuman ini biasanya digabungkan dengan hukuman lainnya. Siswa yang melanggar peraturan penting yang diperuntukkan bagi siswa akan mendapat celaan. Hukuman ini, guru menuliskan kesalahan siswa dalam buku catatan khusus. Umumnya, pemberian hukuman ini hanya untuk siswa yang melanggar beberapa kali. Yang kelima, penahanan sesudah sekolah. Hukuman ini hanya dapat diberikan apabila siswa disuruh tinggal di sekolah setelah jam usai dan ditemani oleh guru. Hukuman jenis ini biasanya diberikan kepada siswa yang terlambat datang, absen yang tidak dimaafkan, atau melanggar peraturan sekolah yang dianggap penting atau tata tertib kelas. Keenam, penyekorosan. Hukuman jenis ini merupakan hukuman yang berat, pertama karena menyangkut aspek administratif siswa. Penyekorosan merupakan pencabutan hak sebagai siswa untuk sementara kepada siswa sehingga ia tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana siswa lain. Penyekorosan ini sifatnya berat, oleh karena itu hukuman ini hanya dilakukan apabila memang ada kesalahan yang sifatnya berat. 7. Referral. Istilah referral ini terkenal dalam bidang bimbingan dan penyuluhan. Apabila pembimbing tidak mampu atau merasa bahwa yang memerlukan bantuan dari pihak lain untuk menangani kliennya, maka pembimbing tersebut dapat mengirim klien yang sedang ditangani oleh orang lain, misalnya dokter, polisi, dan sebagainya. Selanjutnya, macam-macam reward yang dapat diberikan kepada anak. Yang pertama, pujian. Yang kedua, pemberian hadiah, dan mencakup pada beberapa macam peringkat dan simbol-simbol lainnya. Penghargaan, hadiah berupa kegiatan, hadiah berupa benda. Ketiga, pentingnya hukuman dan ganjaran pendidikan Islam. Tujuan orang memberi hukuman itu bermacam-macam. Hal ini sangat berkaitan erat dengan pendapatan orang tentang teori-teori hukuman. Yang pertama, teori pembalasan. Teori ini yang tertua. Menurut teori ini, hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap kelainan dan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Tujuan ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan di sekolah. Dua, teori perbaikan. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan. Jadi, tujuan hukuman itu ialah memperbaiki si pelanggar
agar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi. 3. Perlindungan. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar. 4. Teori ganti kerugian. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita akibat dari pelanggaran. Dalam proses pendidikan, teori ini masih belum cukup kuat, sebab dengan hukuman seperti itu, anak mungkin menjadi tidak merasa bersalah karena kesalahannya itu terbayar dengan hukuman. 5. Teori menakut-nakuti. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu, sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya. Selanjutnya ada beberapa tujuan pemberian reward. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar. Kedua, membangkitkan, memelihara dan meningkatkan motivasi belajar siswa. 3. Mengarahkan perkembangan berpikir siswa ke arah berpikir divergen. 4. Mengendalikan serta memperbaiki tingkah laku siswa yang kurang positif serta mendorong munculnya tingkah laku yang produktif. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.